Assalamualaikum Pak Ala, Pak Toto. Waalaikumsalam Pak Ustadz Furqon. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Soni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita bisa silaturahmi lagi. Saya dari Jogja nih. Waduh, mantap nih Pak Soni nih. Di hotel berarti. Iya, betul. Saya juga dari hotel nih Pak Soni nih. Di Hotel Permata Bogor kebetulan. Tadi kemarin sampai malam ada acara di sini. Gimana teman-teman mahasiswa nih, Mas Mustain dan Mas Jagat? Sudah ini teman-temannya sudah diminta join? Sudah Pak, mungkin lagi proses pada masuk Pak. Sebentar kami kasih tahu lagi Pak, ya, teman-teman yang lain. Pak Soni, kapan nih kita ini melanjutkan rencana itu, sosialisasi ke alumni Pahutan? Ayo, nanti ini aja, ini kan transisi kepengurusan ya. Mungkin nanti Oktober lah, Oktober. Kan Sabtu Minggu besok baru setelah terima kepengurusan baru. Oh gitu. Ya. Oh iya. Bagus juga di kepengurusan baru kita itu sosialisasikan, termasuk mungkin juga bisa merancang program bersama gitu Pak Soni. Jadi misalnya kita rancang program yang memang dikhususkan, misalnya nanti bantuan dari alumni Pahutan itu untuk beasiswa adik-adik mahasiswa yang di Pahutan, kan seperti itu. Ya, betul. Seperti yang ini Pak Soni, yang kalau di FMIPA kan alhamdulillah ada itu Magic Legacy Scholarship. Nah itu kan nanti arahnya untuk membantu adik-adik mahasiswa yang dari FMIPA. Mungkin kita mulai aja ya Pak Ustadz Furqon, Pak Soni, ambil ya, nanti. Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali akan melaksanakan kajian Jiswab dan insya Allah narasumber kita Pak Ustadz Dr. Furqon Syarif Hidayat juga sudah bergabung bersama kita. Dan nanti untuk sesi kajian Jiswab kita pagi hari ini insya Allah akan dipandu oleh Pak Soni Trison. Nah sebelum kepada penyampaian materi Pak Soni Trison, nanti mohon diberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa kita untuk memulai kajian Jiswab dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Untuk yang membacakan ayat suci Al-Quran, insya Allah adik kita Mustain Romli, dan terjemahannya adik kita Jagat Dewantara. Untuk selanjutnya, mohon berkenan Pak Soni memandu kajian Jiswab kita pagi hari ini. Silakan Pak Soni. Baik, terima kasih Pak Ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur nanti kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam kajian Jiswab dari BPID SIPB yang merupakan kajian rutin. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam kajian ini dicatat menjadi amal soleh oleh Allah SWT. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat dan kepada kita semua sampai yaumul akhir. Mari kita perbanyak sholawat ya, apalagi di hari Jumat. Insya Allah bisa memberikan manfaat juga kepada kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum nanti Ustadz Furqon menyampaikan materi tentang kenikmatan, juga akan dimintai pertanggungjawaban, begitu ya. Saya persilakan Saudara Mustain untuk menyampaikan membaca Al-Quran, lalu nanti juga terjemahnya ya. Saya persilakan Mas Mustain. Baik, terima kasih Pak Soni. Izin membacakan Al-Quran. Insya Allah akan dibacakan Quran Surat An-Nahl ayat 14 sampai 17. Dihimbau agar ketika Al-Quran dibacakan agar menyimak dengan
khusyuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa allazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Dan Dia menciptakan tanda-tanda, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Mustain dan teman-teman tadi yang sudah membaca. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Ustadz Furqan untuk menyampaikan materinya kali ini dengan kenikmatan ya. Juga akan dimintai pertanggungjawaban. Saya persilakan Ustadz Furqan. Baik, ya jazakallah Ustaz Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatil Quran. Alhamdulillah ala nikmatis sihat wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan siraman rohani atau tausiah ya. Mentadabur terhadap Al-Qur'anul Karim, terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka meningkatkan ruhiyah kita sebagai salah satu ikhtiar kita untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, pada kajian kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan atau mentadaburi Quran surat At-Takatsur ya, yang sering kita bacakan pada saat ibadah sholat kita, baik dibacakan oleh para imam maupun kita sendiri yang membacakannya ya. Yang ini ada terkait dengan masalah kenikmatan. Yang bisa jadi kita sering baca namun tidak paham, sehingga apa yang terdapat ancaman-ancaman di dalamnya itu tidak kita hiraukan.
sehingga praktek di lapangan masih jauh dari harapan surat At-Takatsur itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat At-Takatsur ini merupakan surat ke-102 dan ayat 102 dalam catatan Mushaf Al-Quran yang kita baca. Tetapi kalau dilihat dari dari wahyu, penurunan wahyu, surat At-Takatsur ini merupakan surat ke-15 ya. Jadi kalau dilihat dari Mushaf susunan tulisannya itu 100 kedua setelah surat Al-Qari'ah, nah kemudian setelahnya surat Al-Asr 103-nya ya. Sedangkan ditinjau dari aspek turunnya wahyu, At-Takatsur ini merupakan surat ke-15 setelah surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar surat ke-14, surat At-Takatsur surat ke-15. Memang ada keterkaitan antara At-Takatsur dengan Al-Kautsar. Itu pada konteks Al-Kautsar. Apa itu? Al-Kasrah, yang memperbanyak ya. Cuman penekanannya kalau Al-Kautsar itu penekanan lebih pada titik tekannya ujian. Sementara dalam At-Takatsur banyaknya penekanannya pada kecaman ya. Nah, di dalam baik konteksnya, jadi munasabatul surah antara surat At-Takatsur ya, Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, yang sebelumnya adalah surat Al-Qari'ah. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Qari'ah itu lebih mengarah kepada kecaman pada hari kiamat dan sekaligus ganjaran baik serta balasan yang timpal ya. Jadi berbicara tentang masalah balasan dari Allah, masalah juga terjadinya kecaman pada hari kiamat, dan sekaligus memotivasi untuk berbuat kebajikan. Nah, sedangkan dalam surat At-Takatsur itu diuraikan lebih lanjut berkaitan dengan siksaan serta tanggung jawab manusia kelak pada hari kiamat ya. Yang kedua, di dalam Al-Takatsur juga mengandung unsur kecaman bagi orang-orang yang lalai hingga mengabaikan persoalan-persoalan penting yang seharusnya dikerjakan lebih dahulu. Ya. Nah ini ya, baik kita langsung kepada konteks redaksinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur. Ya, alhaakumut takatsur. Jadi alhaakumut takatsur itu sering diterjemahkan bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Nah, jadi alhaakum itu adalah syughlikumul takatsur bil mali wal aulad. Jadi keadaan ya orang-orang, karena di sini at-takatsur itu saling bermegah-megahan, terdiri dari dua pihak atau lebih ya. Jadi bermegah-megahan antara dua pihak atau lebih ya. Dalam hal apa? Bermegah-megahan dalam masalah materi ya. Berbangga-banggaan dalam masalah materi, persaingan-persaingan untuk mendapatkan materi, ya, bermegah-megahan atau berbangga-banggaan dengan keturunan, bahkan pengikut-pengikut, follower ya, para pengikut gitu ya, para pecinta gitu. Nah, ini adalah akan terjadi, fitrah manusia itu akan ada dalam diri manusia itu, yaitu sikap untuk berbangga-banggaan, sikap untuk bermegah-megahan, sikap untuk memperbanyak baik keturunan, baik pengikut maupun harta bendanya. Dan sifat itu sampai melalaikan dari siapa? Melalaikan anta'atillah, sampai mengabaikan ketaatan kepada Allah. Nah, disinilah kesibukan tadi kan. Jadi surat At-Takatsur ini menggambarkan fenomena bahwa ada suatu kelompok manusia di antar individu atau antar kelompok atau antar pihak yang dimana karakternya itu suka berbangga-banggaan, ya, suka bernumpuk-numpuk harta benda, ya, menyibukkan diri untuk memperbanyak harta benda hingga persaingan itu, hingga perbuatan itu melalaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih penting gitu kan. Ketaatan kepada Allah lebih penting daripada kesibukan itu sendiri gitu. Nah, ini yang dilarangnya kan di sini. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah
kesibukan diri, menyibukkan hingga melalaikan yang lebih utama itu, ya, yang lebih utama itu, pada dasarnya apa? Faktor-faktor yang menyibukkannya itu. Yang pertama, kalau kita lihat, ya, yang kita lihat dari Quran surat Al-Hijr ayat ketiga, di mana Allah menyatakan, "Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ta'lamun." Biarkanlah mereka di dunia ini bersenang-senang, berpesta pora, makan makanan, kemudian dan mereka dilalaikan dengan angan-angan yang kosong. Fasawfa ta'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan, ya, bersenang-senang dengan materinya. Mereka akan melihat dan merasakan akibat buruk daripada angan-angan kosongnya, ya. Yang kedua, kita lihat Quran surat An-Nur ayat 37 misalkan. Rijalun la tulhim tijaratun wala bai'. Laki-laki atau orang-orang yang tidak dilalaikan, ya, dengan perniagaan dan juga tidak dilalaikan dengan jual beli. Yang ketiga, dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 9. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, ya. Jadi wahai orang-orang beriman, jangan sampai melalaikan harta-hartamu, anak-anakmu, melalaikan kalian dari apa? Mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, maka termasuk orang-orang yang merugi. Dari 3 ayat ini aja bahwa hal-hal yang menyebabkan kelalaian manusia sehingga jauh dari Allah. Taat dari Allah itu pertama harta benda, termasuk perniagaan dan jual beli, ya. Hal ini pernah terjadi dulu di eranya para sahabat atau di eranya di zaman kenabian, di mana ada 2 kabilah dari Mekah itu yang bernama kabilah Abdul Manaf dan juga kabilah Bani Sahm, ya. 2 kabilah ini mereka saling berbangga-banggaan dalam masalah materi juga termasuk keturunan. Sampai mereka mendatangi kuburan-kuburan untuk melacak, gitu kan, jumlah pengikut mereka, gitu kan. Jadi persaingan di antara mereka itu sampai seperti itu, sampai berbangga-bangga dengan keturunan, sampai mereka datang ke kuburan untuk mengecek, ya, berapa jumlah pengikut-pengikutnya. Nah, yang kedua adalah anak, termasuk pengikutnya. Juga ini bagian faktor yang bisa melalaikan manusia. Yang ketiga, angan-angan yang kosong, ya, angan-angan yang kosong. Nah, oleh karena itu, hal inilah yang menyebabkan manusia itu lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai kapan itu terjadi? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu menziarahi kubur. Apa maksudnya? Ziaratul kubri ibaratun anil maut. Maksud ziaratul kubur itu adalah suatu ungkapan untuk menyatakan kematian. Maksudnya adalah hatta adrakumul maut wa antum ala tilkal hal. Maksudnya hingga kematian. Nah, jadi ketika orang motivasi menumpuk hartanya, memperbanyak hartanya, motivasinya adalah persaingan, pastikan bahwa tidak akan pernah berakhir kecuali berakhir hingga kematian. Tidak akan pernah puas orang tersebut kecuali kematian. Ya, hal inilah yang dikecam dalam ayat ini, ya. Yaitu dengan apa? Dengan ayat selanjutnya. Kalla saufa talamun. Sesekali kalian jangan sampai melakukan persaingan, bermegah-megahan, berbangga-banggaan dalam masalah materi, berbangga-banggaan masalah anak dan keturunan. Kenapa? Karena saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui akibat buruk daripada persaingan itu. Akibat buruk dari berbangga-banggaan itu. Akibat buruk daripada apa? Daripada penumpuk-numpuk harta itu. Kalau semua itu adalah pada akhirnya melalaikan untuk zikir kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ini yang ditegaskan di dalam ayat ini. Ya. Kemudian summakalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali lagi jangan sampai berbuat seperti itu. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui.
Nah, ini diulang 2 kali dalam rangka apa? Dalam rangka menegaskan, menetapkan ya, penekanan untuk jangan sampai berbuat seperti itu. Kenapa? Karena akan terjadi pengetahuan akibat buruk dari semua itu. Nah, kalau ta'lamuna, jika kalian tidak mengetahuinya dengan ilmu yakin. Nah, ini dalam bahasa Arab ada kalimat yang yang tidak ada ya, perlu dilengkapi. Dan para mufassir telah menyadari akan hal ini. Ungkapan kalau ta'lamuna ilmal yakin. Jika kalian benar-benar mengetahui dengan ilmu yang yakin, tidak akan mengetahui. Bahkan kalian akan apa? Tidak akan melakukan berbangga-banggaan itu. Ya. Jadi kuncinya untuk mengetahui akibat buruknya itu apa? Allah menyatakan la tarawunnal jahim, maka kalian akan mengetahuinya, yaitu apa? Niscaya engkau benar-benar akan melihat neraka jahim. Nah, jadi dari awal ini Allah sekali lagi ingin menceritakan, menggambarkan tentang suatu kondisi atau suatu realitas manusia, di mana ada karakter manusia yang suka berbangga-banggaan, suka berhimpun materinya, ya, sampai terjadi persaingan hebat, dan itu dilakukan hingga akhir kiamat barangkali, sampai dia kematian. Tetapi Allah mengingatkan, jangan sesekali untuk melakukan hal demikian, karena kelak kalian akan mengetahui dampak buruk dari persaingan itu, dampak buruk dari berbangga-banggaan itu, dampak buruk dari penumpuk-penumpukan harta itu. Nah, dengan apa? Yaitu dengan apa? Dengan ilmu, dengan keyakinan. Ya, pertama itu. Summa la tarawunaha ainal yakin. Kemudian kalian benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Ya, bisa jadi ya. Bisa jadi ketika kita hidup di dunia, dampak buruk dari perbuatan itu tidak akan apa? Tidak akan diketahuinya. Akan tetapi, kalau kita punya ilmu, ya, yang berbasis dari wahyu, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan kalau kita pun sudah ainul yakin, sudah betul-betul merasakan nanti, sudah akhir kiamat, kita sudah meninggal, maka itu akan merasakan, ya. Nah, itu akan merasakan dengan ainul yakin. Ya. Ilmu yaitu dengan istidlal, dengan dalil-dalil. Ainul yakin dengan apa? Dengan kita merasakan langsung pernah. Hakul yakin, nanti ada tingkatan lebih tajam. Hakul yakin, kalau benar-benar memang Allah sudah memberikan hukumannya terhadap para pelaku seperti itu. Mungkin kita belum saat ini. Tetapi bagi orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal, akan merasakan betul dampak dari semua perbuatan itu. Nah, kemudian di akhir ayat ini, ya, Allah sudah menyatakan malatus alun yauma idzin anin naim. Ya, kemudian Allah akan mempertanyakan pada hari ini, maksudnya apa? Yaumal qiyamah anin naim, dari bermacam kenikmatan. Nah, untuk menjelaskan ayat terakhir ini banyak sumber. Satu bisa dikaitkan dengan salah satu ayat Quran yang terdapat dalam surat Al-Isra. Wala taqum ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Kenikmatan mata, kenikmatan telinga, kenikmatan pandangan, semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Rasulullah itu menghadapi hidangan, makanan dan minuman, kemudian Rasulullah memberikan pernyataan kepada Abu Bakar, kepada Umar, wallazi nafsi biyadihi la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Wahai Abu Bakar, wahai Utsman, kita sudah makan, kita sudah minum, dan dari makanan dan minuman itu, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memintai pertanggungjawaban. An-Naim, kenikmatan ini banyak sekali. Fakhrul Razi di dalam tafsirnya misalkan, yang dimaksud dengan naim itu adalah mencakup seluruh kenikmatan. Nikmat sehat, nikmat hidup, menghidup udara, ya, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat jalan, nikmat rezeki, ya, materi, nikmat jabatan, nikmat pekerjaan, nikmat punya suami, nikmat punya istri, nikmat punya ilmu. Intinya adalah semua nikmat. Nikmat Al-Quran, nikmat hidayah, nikmat
kedatangan Rasul, kehadiran Rasul membimbing umatnya, nikmat agama, nikmat Islam pun sama ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, no, kan? Nikmati, nikmatku ya. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Itu terkait dengan nikmat agama. Itu pun akan dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, oleh karena itu orang yang paham tentang bahwa nikmat bukan hanya sekedar alat sarana untuk berbekal ibadah kepada Allah, tapi juga kenikmatan yang telah kita dapatkan, yang ada di sekitar kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang akan paham hal ini, maka pasti orang itu akan menjauhi dari kecaman ayat di atas, yakni menjauhi dari persaingan, kesibukan diri untuk menumpuk-numpuk harta, persaingan dalam berbangga-banggaan dalam masalah harta ini. Kenapa? Karena yakin, jangankan banyak, kecil pun, ya menghirup udara pun itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan melalui kajian ini, kita harus semangat mencari harta, kita semangat mencari sesuatu, cari materi, tapi jangan sampai melalaikan kita taat kepada Allah. Ya, satu tujuannya, motivasinya adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah, bahwa Allah sudah menyuruh kita untuk beramal, bekerja, mencari sesuatu, menjemput rezeki Allah. Yang kedua, jadikanlah apa yang telah kita miliki, yang telah kita raih itu dijadikan kembali sebagai sarana jalan menuju Allah. Bisa melalui bersedekah, bisa melalui dengan berwakaf, bisa melalui dengan cara-cara yang lainnya. Sehingga betul-betul di hadapan Allah ketika dipertanggungjawabkan, kita mendapatkan kebaikan dari Allah sebagaimana diungkapkan di dalam surat sebelumnya, ya. Balasan dari Allah, "Faman taqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah." Ya, mudah-mudahan kajian kita kali ini bisa memberikan semacam tadabbur bagi kita semuanya. Dan terakhir kita ingat hadis Nabi, lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan pernah bergerak satu jengkal pun nanti pada hari kiamat hingga akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan semua kehidupan kita, tentang umur kita, ya, tentang kepemudaan kita, tentang ilmu kita, bahkan terkait dengan materi, dari mana kita mendapatkannya dan bagaimana cara mendistribusikannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustaz Soni, barangkali itu aja tadabbur kita singkat dari surat At-Takatsur ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Furqon atas ulasan tadi yang luar biasa kaitannya dengan surat At-Takatsur ya, dan beberapa kaitan dengan bermegah-megahan, kemudian bagaimana kita dalam mencari harta ya, rezeki, karena tadi disampaikan bahwa jangan sampai melalaikan lah Pak Furqon ya, gitu ya, melalaikan, sehingga kita perlu hati-hati bahwa harta ini bisa membawa kebaikan, tapi juga bisa membawa keburukan. Ya. Saya persilakan kepada para peserta kajian pagi hari ini yang ingin bertanya, berdiskusi, memberikan masukan, pertanyaan. Monggo, saya persilakan. Bisa raise hand, bisa di chat. Monggo. Ya. Kang Mustain, mangga langsung Kang Mustain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Furqon, terima kasih atas materinya Ustadz. Izin bertanya, kalau kan setiap harta akan dipertanggungjawabkan, setiap yang kita pakai di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Kalau misalkan fasilitas negara, kemudian hutang negara, nah seperti itu nanti tanggungannya untuk masing-masing individu di akhirat tuh gimana ya Tat ya? Itu aja Tat. Maksudnya kan kalau misalkan seperti orang punya hutang, kan kita hutangnya harus lunas dulu baru kita bisa masuk surga. Nah kalau kita taunya itu kan negara kan juga ada hutang tuh ceritanya Tat. Jadi itu penelusurannya gimana gitu Tat. Terima kasih gitu. Ya. Baik, langsung aja mungkin silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Ya, memang negara punya utang.
Pimpinan punya utang. Tanggung jawab siapa kalau sudah meninggal ini untuk bayarnya? Yang pertama begini ya, memang di dalam beberapa keterangan ya istilahnya siapapun yang punya utang maka itu Allah tidak akan menyelesaikan persoalan utang itu kecuali ada pihak keluarga yang menyelesaikannya. Nah, tanggung jawab siapa? Pertama begini, itu pertama tanggung jawab pemimpin. Pertama tanggung jawab pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin ya yang merupakan diberikan mandat ya oleh rakyat, tetapi kan pada dasarnya diberikan mandat itu bukan untuk berhutang sebenarnya. Nah, nanti kalau dibaca dalam bukunya Al-Ahkamu As-Sultaniyah ya tentang fiqh siyasah, bahwa salah satu tugas pemimpin itu bagaimana mengelola keuangan negara, bagaimana mengelola keuangan negara sehingga bisa dengan meningkatkan kesejahteraan negara. Nah, mestinya di dalam praktek menentukan kebijakan-kebijakan, pemenuhan kebutuhan kepentingan masyarakat itu harus juga berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, pertama bisa dengan pendekatan berjuang, berusaha untuk mencari pendapatan, lalu pendapatan itu untuk kembali kepada kesejahteraan rakyat. Itu memang yang ideal, dan itu dalam undang-undang negara kita sudah diakomodir. Ya, itu dalam undang-undang misalkan 33 ya, pasal 33. Di mana pemerintah, pemimpin dalam hal ini berkewajiban untuk mengelola semua sumber kekayaan alam untuk dipakai kesejahteraan. Satu. Tetapi ada kalanya memang tidak terpenuhi dengan cara itu. Ya, saya belum alam, tidak terpenuhi itu dua mungkin. Yang pertama karena malas, atau yang kedua karena ingin lebih instan. Nah itu lagi persoalannya. Tapi intinya begitu tidak bisa memenuhi untuk kepentingan hajat publik, misalkan hajat masyarakat, maka langkah yang kedua dengan cara utang. Dalam konteks utang pun mestinya itu diatur dengan prinsip-prinsip Islam. Artinya apa? Pertama, ketika ngutang itu ya harus tercatat dengan rapi. Yang kedua juga mungkin harus peluang untuk menutupinya, yaitu dengan cara yang mungkin bisa dalam waktu cepat untuk bisa bayarnya. Jadi jangan berlarut. Jadi utang itu jangan dianggap sebagai sebuah pendapatan, mestinya begitu. Jadi agak hati-hati. Tapi terkadang kita sering melihat fenomena bahwa cara berhutangnya itu dengan cara merupakan suatu langkah yang dianggap menjadi kebiasaan. Ini yang harus dihindari. Yang ketiga, utang pun juga adalah jangan sampai berbasis ribawi. Nah ini gitu kan. Nah itu prinsip-prinsip itulah yang harus dilakukan oleh para pemerintah kita. Nah lalu siapa yang bertanggung jawab nanti melunasinya? Satu jelas pemerintah sendiri, dalam hal ini para pimpinan sendiri yang harus bertanggung jawab. Ya, yang bertanggung jawab. Yang kedua, siapa lagi yang bertanggung jawab itu? Nah, yang kedua adalah ya orang berikutnya yang memang yang menjadi pengelola ya, pengelola keuangan negara ini. Nah, apakah kita pun juga orang masyarakat juga berkewajiban hal itu? Ya pertama, kalau menurut saya itu karena kita tidak tahu hutangnya, berapa juga besarnya, gitu kan? Untuk apa pergunaannya, seperti apa mekanismenya, tidak tahu. Pada hakikatnya di sini memang kita lepas sebenarnya ya dari pertanggungjawaban individualnya. Ya lepas ya. Itu hanya hitung-hitungan angka saja. Oh, setiap orang kenanya kalau bayar utang negara kita misalkan sekian triliun, kenanya jatuhnya bayi yang belum lahir pun sudah kena utang kasarnya. Tapi bukan berarti itu dia punya utang yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukan berarti kita sebagai rakyat punya utang yang sebenarnya Allah. Tidak, ya tidak seperti itu gambarannya. Nah, jadi itu kembali kepada penentu kebijakan ketika pengambilan seperti itu. Nah, kalau itu tidak berhasil dengan pimpinan yang ada saat sekarang, maka tetap hutang itu akan menjadi bebas kalau dilanjutkan penyelesaiannya dengan orang-orang berikutnya. Sama seperti halnya keluarga. Begini maksudnya itu. Misalkan ada seorang ayah. Nah, dulu untuk memenuhi kebutuhan hajatnya itu dengan cara minjam. Kebetulan ya salah satu anggota keluarga yang meminjam itu sudah meninggal. Nah, maka memang pada asalnya adalah pertanggungjawabannya oleh siapa? Oleh yang bersangkutan. Oleh yang sudah meninggal itu kewajiban utamanya. Dan kalau itu belum dituntaskan maka menjadi tergantung. Ya kelak di akhirat itu jadi bermasalah besar. Nah, oleh karena itu biasanya di dalam hukum Islam semua anggota keluarganya itu berkumpul lalu untuk menyelesaikan bagaimana cara menutupi hutangnya almarhum itu. Satu caranya bisa diambil dengan harta dia, ya dengan harta dianya.
yaitu sebelum dibagi waris dengan harta dia. Atau yang kedua, ada pihak keluarga yang siap untuk menutupinya. Atau yang ketiga, ada pihak lain yang juga siap menutupinya. Pun demikian dalam konteks negara. Ya, ketika orang yang pemimpin itu sudah lengser, maka yang berkewajiban itu langsung estafetanya adalah kepada pemimpin pengurusnya itu. Tetapi ya itu dengan dengan mekanisme tertentu. Apakah kita ikut dosa? Wallahu a'lam. Tapi bagi saya sendiri nampaknya dalam hal ini tidak termasuk kategori seperti itu. Ya, dalam arti tidak punya tanggung jawab utama. Ya, tetapi kalau dihitung perkiraan berapa kontribusi yang diberikan, kalau dihitung per individu jatuhnya sekian-sekian, itu mah hanya hitungan angka-angka. Tapi bukan termasuk kategori sebagai peminjam dalam konteks ini. Ya. Jadi kembali kalau lembaga ya kembali kepada lembaga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan jelas ya. Memang makanya kenapa dalam Islam memilih pemimpin itu harus yang amanah, karena di situ ya. Bagaimana konsekuensi hal-hal yang sifatnya keumatan begitu ya, keumatan dengan dikaitkan dengan tadi yang sifatnya pribadi itu memang tidak mudah gitu ya. Sehingga bentuk kehati-hatian kita sebagai bagian dari bangsa tentu ada usaha kita ya di dalam bagaimana memilih pemimpin itu, disitulah sebenarnya peran kontribusi. Saya kira di situ ya. Baik, Ibu Komariah, mangga Bu Komariah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, mangga. Saya ada beberapa pertanyaan ini Pak Ustadz terkait tadi yang dibahas. Yang pertama adalah tentang bermegah-megahan. Bermegah-megahan itu indikatornya apa? Karena saya suka kepikiran gini Pak Ustadz. Misalkan saya ada 2 kamar rumah, yang kepake hanya 1, yang satunya tuh kosong aja, apakah itu juga termasuk bermegah-megahan? Barang-barang yang lain gitu ya. Sementara orang itu berkoleksi mobil-mobil mewah gitu ya, manfaatnya apa gitu. Nah, kemudian yang kedua bangga ya. Nah, apakah bermegah-megahan dan kebanggaan itu hukumnya haram atau hukumnya apa gitu. Nah, kalau kita dipuji bagaimana tuh supaya hati kita tuh tidak muncul bangga atau bahkan ria gitu. Yang terakhir tadi tentang utang piutang Pak Ustadz. Bagaimana kalau kita sering dihutangi gitu ya, kan nggak tega ya kalau orang pinjem padahal bersahabat gitu ya. Terus kemudian dalam perjalanannya itu beberapa kali tadinya baik, bersahabat, gara-gara utang jadi putus gitu. Nah, saya juga bingung ya, ini yang utang siapa, yang mutusin siapa gitu. Nah, gimana itu kita ya mengatasi hal ini gitu. Padahal saya juga nggak ingin seperti itu, sehingga saya akhirnya trauma ya. Kemudian saya udahlah nggak usah ngutangin gitu ya, supaya menghindari orang itu berbuat dosa. Karena kalau nggak bayar kan katanya mencium bau surga pun nggak bisa gitu Pak Ustaz. Mohon pencerahannya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silakan Ustaz. Terima kasih Bu Komaria ya. Yang pertama gambaran megah-megahan dalam konteks ayat ini ya, secara umum bahkan dalam Al-Qur'an. Tentu ada memang ini ketika menjelaskan bermegah-megahan ini juga harusnya dikaitkan dengan beberapa ayat yang lain ya. Ya, contohnya dalam ayat misalkan dalam surat Al-Furqan itu ketika menerangkan tentang ibadur rahman misalkan kan dari ayat 63 sampai 67 misalkan. Nah, di situ di penghujungnya di ayat ke-66 sampai 67 itu berbicara begini, bahwa salah satu karakteristik orang yang beriman itu, hamba Allah itu adalah mereka tidak berlebih-lebihan di dalam membelanjakan sesuatu. Jadi tidak berlebih-lebihan dan tidak juga pikir, tetapi wabain ada yang mengqawama, tapi harus seimbang, pertengahan. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah bahwa kebutuhan manusia itu ada yang sifatnya terpenuhinya
primernya, kebutuhan primernya. Jadi pertama kalau rumah memang idealnya didasarkan dengan standar kebutuhan primernya. Untuk apa? Mungkin di situ kalau konsep Islam misalkan ada ruang diskusinya, ada ruang pertemuan keluarganya, ada kamar sesuai dengan kebutuhan. Nah memang idealnya begitu. Mungkin ada musola kecilnya kasar begitu. Nah ketika misalkan ruangan itu kamarnya banyak, kita bikin 10 kamar, tapi peruntukannya sebelumnya tidak dijelaskan. Yang penting yang banyak aja. Tapi ada juga dia berpikir misalkan saya buat kamar ini pokoknya untuk 2. Pertama kamar orang tua, kedua kamar untuk anak. Tapi kalau anaknya 3-4, mungkin kamarnya 3-4. Bisa sementara niatan itu. Yang penting niatnya. Nah, yang penting niat itu bahwa ketika membuat kamar itu berdasarkan sesuai kebutuhan primer bahwa anggota keluarganya sekian. Atau juga kita membuat tambahan baru, kamar untuk apa? Untuk jamuan tamu misalkan. Nah, kalau itu yang dimaksud, insya Allah tidak termasuk bermegah-megahan. Kenapa? Karena ada niat di situ, ada motivasi di situ, mabda'nya, ya, nawaitunya itu memang untuk mengakomodir kebutuhan primer, bahkan layanan pada manusia. Nah, yang dilarang dalam konteks permegahan ini adalah melampaui kepentingan, melampaui kebutuhan utamanya, bahkan cenderung ada niat ingin memperlihatkan. Nah, memperlihatkan kemegahan, kebanyakan materi kita. Ingin memperlihatkan kepada orang lain bahwa saya mampu berbuat seperti yang ini. Nah, itu sebenarnya ya indikator yang sederhananya. Kalau kita lihat dengan kaitan yang lainnya. Juga demikian betul mobil misalkan ya. Mobil itu kan orang kadang-kadang hanya koleksi misalkan. Hanya koleksi, saya punya mobil mewah ini, harganya sekian miliar dan seterusnya. Padahal tingkat keterpenuhan untuk pemenuhan kebutuhannya sebenarnya dengan 1 aja udah cukup. Ya paling banter sekarang maksimal 2 lah kalau sekarang. Ada ganjil, ada genap. Jadi pertimbangannya bukan karena ingin menunjukkan saya punya 2 mobil, artinya saya mampu beli mobil, tapi beli 2 mobil itu karena kepentingan. Ya kepentingan misalkan yang pertama ganjil, yang kedua genap. Nah, itu yang sederhana untuk membedakan dalam konteks ini ya. Nah, kemudian berikutnya ya pakaian juga ya, sepatu juga terkadang banyak koleksinya ya. Mungkin 1 lemari, 2 lemari, 3 lemari dan seterusnya itu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan apa motivasinya, apa niatnya. Kalau hanya kecenderungannya kita ingin menumpuk-numpuk ya, padahal digunakan mungkin tidak sebulan sekali, tidak 2 bulan sekali, bahkan tidak setahun sekali. Karena yang dipakai itu lagi, paling 2-3 biji, yang lainnya kan hanya tersimpan. Nah itu termasuk mengumpulkan dalam konteks ini ya. Bagaimana hukumnya? Ya ini kalau kita kaitkan dengan sikap at-takabur, kalau kita kaitkan dengan sifat yang lainnya, sifat-sifat penyakit hati, ini sudah termasuk kategori bisa seperti itu. Nah, bangga dengan ilmu juga sama. Ya, berbangga artinya kita ini merasa mumpuni ilmu yang ada dalam diri kita. Sehingga ya orang lain tidak memiliki ilmu yang dimiliki oleh kita. Sehingga tumbuh rasa kebanggaan terhadap diri ya. Tumbuh rasa ujubnya terhadap diri karena apa yang kita miliki tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga itu akan ada muncul satu niatan dalam diri ingin dikatakan sebagai ilmuwan, ingin dikatakan sebagai orang yang ahli di bidang ini, ahli di bidang itu. Kemudian ada rasa kebanggaan ketika orang banyak mengikuti kita. Nah itu juga harus hati-hati ya, sehingga dampaknya kepada pujian. Nah ini membedakan orang yang berbangga-bangga dengan diri ya. Kemudian dampaknya kepada pujian. Ketika dipuji oleh orang semakin menjadi-jadi. Iyalah saya kan orangnya ahli ini, ahli dan seterusnya gitu kan. Yang di kita belum ada siapa-siapa misalkan begitu ya. Sehingga tumbuh perasaan-perasaan keakuannya seolah begitu. Nah, bagaimana ketika orang itu memuji? Nah, pertama adabnya bagi orang yang rendah hati, kembali kepada surat tadi, surat Al-Furqan ayat 63-67 itu, di antara karakter ibadur rahman itu kan dia merendahkan hati di hadapan Allah juga di hadapan manusia.
Nah, rendah hati ini sebenarnya akan menghilangkan sifat tadi, rasa sombongan, tingkat ujub, tingkat berbangga-banggaan terhadap apa yang kita miliki. Nah, ini karakter ini yang harus kita miliki ya. Sehingga sifat berikutnya, karakter berikutnya, ketika ada orang yang memuji, tidak merasa gimana kita ini. Tetapi justru semakin dipuji, semakin khawatir. Ya, kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa kita bisa, kita mampu, kita memiliki ini, hakikatnya bukan diri kita. Bukan karena ilmu kita, bukan karena tenaga kita, bukan karena apa-apanya kita, tetapi karena Allah telah menganugerahkan kemampuan kepada kita. Makanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maknanya bahwa apa yang dimiliki oleh kita hakikatnya kan dari Allah. Hakikatnya ditolong oleh Allah. Ya, begitu Allah sudah mencabut kembali, kita nggak berdaya apa-apa. Contoh, ada orang yang banyak hartanya, banyak investasinya, banyak juga simpanannya. Begitu Allah sudah mencabut, ya maka tidak ada apa-apa lagi. Ya, seperti dalam Quran surat Al-Hadid misalkan ayat 22 sampai ayat 3. Kenapa Allah berikan musibah bagi orang tertentu, bagi kelompok tertentu? Jadi antaranya likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya manusia tidak bersenang-senang dengan apa yang dimilikinya. Ya, sekarang dengan pandemi misalkan kan, wah ilmunya kan para jago-jago ilmuwan seluruh dunia. Tapi dengan pandemi sekarang ini kan relatif belum ada satu ilmuwan pun yang betul-betul jesu menangani virus misalkan begitu ya, yang menangani pandemi ini. Makanya di antara musibah Allah kirimkan likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi ketika orang memuji kita, maka kita harus semakin istighfar. Maka Rasulullah SAW ketika berada dalam kontak kesuksesan, ketika dalam puncak kesuksesan, yaitu ketika menaklukkan kota Mekah, maka Allah menurunkan satu ayat, satu surat yang bernama surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ada 3 yang harus dilakukan. Ketika kita sudah sampai puncak kesuksesan, mendapatkan puncak kebahagiaan. 1, perbanyaklah tasbih. Yang kedua, perbanyaklah hamdalah sebagai bentuk pujian kepada Allah, karena kita nggak berdaya apa-apa. Yang ketiga, jangan lupa wastaghfirhu, memperbanyak istighfar. Jadi istighfar ini bagi orang umum memang ketika berbuat maksiat istighfar, minta ampun kepada Allah. Tapi bagi orang level tertentu bahwa ketika sudah mencapai puncak kesuksesan juga harus memperbanyak istighfar. Pada saat itu Rasulullah ketika mendapatkan kemenangan mengembalikan kota Mekah kepada genggaman umat Islam, tetapi Allah menyuruh beristighfarlah di situ ya. Nah itu terkait dengan pujian. Yang berikutnya tentang utang piutang. Memang dalam konteks ini, dalam Islam itu ada hak bagi pemberi utang itu mengingatkan hingga 3 kali ya, mengingatkan hingga 3 kali. Nah, kalau setelah itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama memberikan waktu ya, tenggang kembali ya. Misalkan 1 tahun ditambah lagi 10 tahun dan seterusnya, kan tergantung kepada ini kesepakatan. Atau yang kedua dengan cara ya menyedekahkannya ya. Ini juga fenomena ini Bu ya, ketika sampai terputus hubungan, saya juga mengalami sendiri ini. Ada jemaah masjid saya juga ya, dia sudah hampir 3 tahun gitu kan. Saya perhatikan terakhir malah jarang ke masjid gitu kan. Wah, jadi saya merasa berdosa juga waktu itu ya. Ini jangan-jangan gara-gara hutang ke saya sudah sekian tahun nggak bayar, akhirnya dia jauh ke masjid. Akhirnya ketika ketemu kemarin ya, beberapa bulan yang lalu ketemu lagi, ya silakan aja lah, utang tenang aja, saya bilang tenang aja, silakan aja. Yang kedua, saya longgarkan dari 100% 50% aja, jadi silakanlah, nggak usah dipikirkan, saya akan kembalikan 50% saja. Ya, tapi ternyata juga enggak, waduh, saya takut berdosa lagi. Saya dapat inspirasi juga dari para ulama-ulama Bu. Ternyata beberapa ulama juga pernah ada yang meminjam dari umatnya, dari tetangganya. Tapi ketika misalkan kebetulan dia sakit, nah orang lain pada menjenguknya, sedangkan orang yang pinjam kepada dia nggak kelihatan gitu. Nah nggak kelihatan, akhirnya kemana si fulan? Oh ternyata usut demi usut dia malu bertemu gitu, dia malu bertemu karena hutangnya belum bisa kebayar. Akhirnya
si pemberi utangnya itu mencari orang tersebut sampai menemui lalu dia lunaskan, sehingga alhamdulillah bisa mencair kembali. Memang ini ada fenomena seperti ini di masyarakat, tapi sekali lagi prinsip Islamnya satu bisa memberikan tenggang waktu kembali ya setelah kita berkali-kali, atau yang kedua bisa diberikan dibebaskan, atau yang ketiga ya terserah dia. Nah, saya mengalami hal tiga-tiganya ini, mencoba kembali, maka sudah sampai saya pernah mendatangi keluarganya ya. Nah, kalau sudah mendatangi keluarganya, sudah memberikan ingatan sekian kali, ya udah terserah dianya gitu kan. Mau diikhlaskan juga belum sempat ketemu juga, jadi ya sampai ada yang menggantung, sampai ada yang dikurangi 10%, ada yang dibebaskan sama sekali ya, tergantung konteks ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Demikian Bu. Baik, terima kasih Ustaz Rukman. Baik, ada lagi Bapak Ibu, monggo. Masih ada waktu, 5 menit lagi. Silakan. Dari Bapak Ibu, adik-adik, ada yang ini? Pak Ustadz, sambil nunggu teman-teman nih, dalam konteks tadi bermegah-megahan gitu ya. Sebenarnya bagaimana strategi ya antara tadi khawatir bermegah-megahan dengan ada peluang zakat, infak, sedekah, wakaf gitu ya. Manajemennya seperti apa nih dalam konteks satu sisi misalkan untuk mempersiapkan keluarga, sisi lain kita harus berinvestasi ya untuk umat, untuk kebaikan, seperti apa nih mungkin Pak Ustadz pengalamannya? Baik, terima kasih Pak Ustadz Tony ya. Memang yang dikecam dalam ayat ini sebenarnya, yang dikecam dalam ayat ini itu mencari mencari dunia, katakanlah gitu kasarnya ya, mencari dunia sampai dia itu ujung-ujungnya melalaikan ketaatan kepada orang yang lain. Ini yang dikecam itu sebenarnya begitu. Mencari dunia, menumpuk-numpuk harta, kemudian dia ditunjukkan ya, setelah menumpuk harta ditunjukkan ya, dipertontonkan lah. Jadi apa yang mereka miliki itu dipertontonkan kepada manusia yang lain gitu kan. Nah, itu yang dikecam dalam konteks ini, sampai mulai dari start dia mencari, sampai ketika dia sudah mendapatkan, sampai ketika dia menggunakan itu semuanya mendorong dia lalai kepada Allah ya. Ketika mencari, dia sudah tidak menggubris halal dan haramnya. Yang penting dapat, karena tujuan akhirnya kan dia dapat sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah, kemudian begitu sudah dapat juga digunakan ya sesuai dengan hawa nafsunya gitu kan, sehingga juga melalaikan ya kepada Allah juga, tidak berzakat, tidak berapa-apa ya. Nah, hal semacam ini sebenarnya dikecam dalam ayat ini. Tetapi kalau misalkan kita bersungguh-sungguh di dalam mencari ya, dengan berinvestasi, tapi motivasinya adalah walladzina yahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Tetapi kalau nawaitunya adalah mencari, berkuat tenaga mencari sebanyak-banyaknya, pertama dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam, yang kedua dengan tidak mengabaikan aturan-aturan Allah yang lain, misalkan sholatnya, zakat dan sebagainya. Nah, kalau ini memang diperkenankan, karena para sahabat Rasul pun juga kan untuk menegakkan agama, untuk membangun kesejahteraan umat, mereka juga berjuang. Ya, Abdurrahman bin Auf berjuang, Utsman bin Affan juga berjuang, Abu Bakar juga, kemudian Sa'id Ar-Rabi juga berjuang. Tetapi nawaitunya adalah setelah dia dapatkan, nah satu, bagaimana apa yang dimilikinya itu bekal ibadah dia kepada Allah, bekal dia kepada keluarganya. Ya, karena mereka yakin berjuang itu kan lelah. Nah, jadi ada kalanya dalam hadis itu kan dikatakan begini, siapa saja yang berlelah-lelahan pada siang hari karena tujuan ingin memberikan nafkah kepada keluarganya, maka pada malam harinya Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi Allah mengampuni dosa itu ada yang karena amal kita, ada yang karena penderitaan kita, ada yang karena kelelahan kita. Jadi orang lelah mencari materi, lelah mencari rezeki misalkan,
Nah, kalau sepanjang mencari rezekinya itu adalah sesuai ketentuan Allah, maka insya Allah Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan kelelahannya itu. Nah, jadi insya Allah tidak usah khawatir, kita jangan surut ya mencari harta ini dengan sebanyak-banyaknya, tetapi yang paling penting kata kuncinya adalah niatnya pertama sebagai bekal kita untuk taat kepada Allah, yang kedua sebagai bekal membantu perjuangan menegakkan agama Allah. Bisa dengan kita, bisa dengan orang lain. Nah, fenomena ini di kalangan para sahabat, di kalangan para ulama banyak. Jadi ada ulama ada orang-orang pada masa lalu itu tidak punya ilmu, tetapi ingin sekali membantu perjuangan agama. Makanya dia berusaha, dia bisnis dari Basra ke Kufah, dari Kufah ke Basra, menjual, dari ke Syam sampai menjual, lalu hasilnya itu diserahkan untuk pembangunan ini, untuk memfasilitasi para guru-gurunya, untuk memfasilitasi para murid-muridnya gratis. Nah, ini sudah ada. Di Baghdad itu terjadi pada era keemasan pada saat itu ya. Fenomena kontribusi para saudagar-saudagar di dalam rangka membangun peradaban yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini pertanyaan terakhir dari Bu Nunung. Kaitannya dengan membebaskan utang katanya begitu ya. Apakah harus pengetahuan kedua belah pihak gitu ya? Misalkan ada yang meninggal, kemudian ternyata itu udah dibebaskan misalkan begitu ya. Katakanlah sepihak gitu ya. Oh, ini udah bebas kok. Nah, itu seperti apa nanti ininya? Padahal misalkan ahli warisnya sudah siap nih dengan apa yang dihutangkan itu, seperti apa Pak Ustadz? Baik, pada prinsipnya, pada dasarnya pertama begini, tergantung orangnya. Kalau kebetulan misalkan ada orang itu pinjam kepada kita, lalu belum sempat dia bayar dan udah kemana lah orang itu, sudah dilacaknya, maka sepihak ini mungkin pas ya, mungkin pas bahwa kita udahlah orang itu nggak tahu di mana sekarang kondisinya ya, mudah-mudahan Allah mengampuninya, saya akan bebaskan atas nama dia. Nah, itu mungkin itu bisa dilakukan, terjadi itu. Tetapi kalau misalkan ada anggota keluarganya lalu sudah meninggal, sebaiknya memang supaya tidak menjadi pikiran keluarganya, sebaiknya itu bisa disampaikan walaupun tidak kita langsung. Misalkan titip pesan kepada kepada tetangganya atau kepada orang yang menangani masalah itu. Saya pernah mengalami kasus seperti ini. Dulu ada Ustadz ya, ada Ustadz, kebetulan saya dengan beliau ini mendirikan sebuah kajian gitu kan, sebuah kajian selama hampir 20 tahun Bu. Udah lama 20 tahun, kebetulan saya sudah ke Bogor, tinggal melanjutkan dia gitu kan. Nah, dia bolak-balik dari Banten ke Garut pada saat itu, 1 bulan sekali dia pulang. Nah, tadi tiba-tiba dikabarkan pada malam hari itu habis nisfu Saban, kalau nggak salah Ramadan yang lalu, habis nisfu pertengahan di bulan Syaban itu, pada malam hari, pagi-paginya dia bangun, kemudian bangun tidak bisa bergerak, semacam tensinya tinggi, sampai dibawa ke rumah sakit dan pada akhirnya meninggal. Dan ternyata dia dalam kondisi ini sedang dalam mendapatkan bantuan bantuan perumahan itu ya, dari pemerintah itu, yang 15 juta, yang 20 juta itu. Nah, dia dapat itu. Kemudian karena untuk diselesaikan layak huni, layak pakai, akhirnya dia pinjam dari sana sini. Nah, dalam kondisi seperti itu ya dia otomatis meninggal dalam keadaan punya utang. Nah, apa yang dilakukan? Pertama, itu pihak yang tahu utangnya dia dikumpulkan semua keluarganya bahwa almarhum itu punya utang sekian-sekian, ditawarkan kepada anggota keluarganya. Apakah ada yang siap atau tidak ada yang siap? Ternyata ada yang siap tapi tidak terpenuhi. Akhirnya kemudian dia melebar. Tuh, yang tahu itu kita coba kompromi dengan yang lainnya. Akhirnya alhamdulillah dapatlah gitu kan untuk menutupi utang-utang yang bersangkutan. Nah, utang yang bersangkutan itu tidak perlu disampaikan dari siapa-siapanya, jelas melalui perantara itu disampaikan kepada keluarganya bahwa utang almarhum sudah terselesaikan. Nah, dengan kondisi seperti itu sebaiknya disampaikan supaya tidak menjadi pikiran pihak keluarganya. Atau kan kalau punya utang kan otomatis ya harus harta
peninggalnya itu harus ditutupi untuk pakai utang dulu sebelum dia bagi waris, itu masalahnya. Nah, makanya sebaiknya dikasih tahu dulu keluarganya supaya tidak mengganggu warisannya kalau mau dibebaskan. Demikian. Baik. Satu lagi nih, ada titipan. Kalau seandainya yang memberi utang itu hilang komunikasi, itu gimana Pak Ustadz nih? Jadi misalkan kita punya utang, lalu si pemberi utangnya, wah lepas kontak, di mana keberadaannya? Yeah. Itu mungkin bisa terjadi juga. Nah, upaya kita pertama setelah ya kita ada ikhtiar mencari ke sana kemari melalui perantara juga tidak ketemu. Yang pertama itu uangnya diberikan ke Baitul Mal saja atau diberikan kepada orang yang paling membutuhkan. Tapi umumnya kepada Baitul Mal, kembali kepada uang umat sebenarnya. Itu bisa disimpan melalui lembaga-lembaga umat. Dan kita mendoakan yang bersangkutan. Mudah-mudahan ini masuk kategori sedekahnya yang bersangkutan. Nah, itu aja paling tidak alternatif terakhirnya ya. Jadi kita itu sampai kapan Pak Ustadz itunya? Jika dan makanya waktunya itu pencariannya misalkan berapa lama gitu? Ya, sebenarnya memang tidak ada waktu, tetapi kalau kita melihat kepada teorinya atau pada konsepnya Lukotoh ya, seperti halnya kita menemukan sesuatu ya, itu kan ditangguhkan setahun ya. Nah, kalau selama setahun tidak ada yang mengakui, maka itu bisa dimiliki, kasarnya begitu. Nah, mungkin pendekatannya kalau mau dijadikan analogi ke sana walaupun tidak pas, tetapi pencarian itu paling tidak kita jedaan sampai setahun umpamanya di situ ya. Kalau dikaitkan dengan masalah bablu kotor, karena ini ada keterkaitan dalam mereka mencari siapa pemiliknya. Nah, ini juga siapa pemberi itunya ya. Kalau mau ke situ ya bisa saja katakanlah, walaupun ini juga tidak fix ya, tapi ini hanya analogi sederhana saja. Ya, setahun lah gitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz Burhan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini karena waktu juga. Atau ada tambahan dari Pak Burhan? Maka Pak Burhan udah menitipkan mic. Mau nanya aja. Silakan Pak Burhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada banyak juga nih. Tidak satu ada kasus di sekitar kita karena ada yang punya harta kemudian dia pinjamkan ke tetangga nggak bisa bayar, akhirnya rumahnya disita, hidupnya jadi melarat yang punya utang. Atau beberapa dalam kerangka yang besar seperti disampaikan seperti pola dalam tanda petik menjerat lah gitu kira-kira ya, minjamin uang ke orang, tetapi di balik itu ada niatnya nanti rumahnya diambil, dan akhirnya banyak di sekitar kita banyak rumah. Meskipun yang memberi pinjam itu juga orang yang dermawan, suka infak ke masjid, sudah kemana-mana itu. Gimana itu kira-kira Pak Ustadz? Padahal saudara kita juga sama Muslim yang dia kesulitan mestinya harus dibantu gitu ya, tanpa ada yang lebih dibelakangin. Orang yang minjam untuk menjamin kelangsungan hidupnya gitu. Gimana? Ya, terima kasih. Jangankan di pinjaman ya, dijual beli pun ketika menawar harga tidak boleh memanfaatkan situasi orang itu sedang dalam kondisi lemah gitu kan. Jadi jangan memanfaatkan. Bahkan Nabi melarang betul ketika kita membeli sesuatu kepada orang yang sangat terjepit sehingga harganya murah. Nah, itu juga sama pada dasarnya ketika kita memberikan pinjaman gitu kan, tetapi dengan harapan ujung-ujungnya bisa kembali sesuatu dari orang tersebut. Nah, berarti mabda'nya niatnya sudah kurang bagus sebenarnya. Satu sisi ada kelihatan seolah-olah memberikan pinjaman, tapi di sisi lain ingin ya melepaskan sesuatu itu. Nah, ini jadi kurang pas. Sebaiknya dihindari aja. Praktek seperti itu karena ya wallahu a'lam. Baik. Ya, terima kasih, syukran Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Burhan, Pak Ustadz Furqon. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini karena waktu juga sudah jam 8. Sebelum nanti saya sampaikan ke Pak Ala, kembalikan langsung mungkin dengan doa dulu Pak Furqon, monggo. Baik, langsung aja Pak Ustadz Soni, Pak Ustadz langsung aja silakan. Saya ini memungkinkan ini luar soalnya. Pak Burhan, Mangal, Pak Burhan, doa. Benar Pak Ustadz, benar. Baik. Baik, kita Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita di pengunjung ini kita bermunajat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberkati rezeki kita dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadikan apa yang ada dalam zikir itu sebagai bekal ibadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqna rizqan halalan barakatan thayyiban wasi'an min ghairi ta'bin wala masyaqqah. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz atas doanya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan juga atas doanya menjadi permohonan kita ya di hari Jumat. Kita harus memperbanyak kebaikan-kebaikan dan insya Allah di saat pandemi COVID ini kita makin menguatkan bahwa mencari ilmu peluangnya banyak sekali ya. Tentu ini adalah yang harus disyukuri karena pasti dan setiap keputusan Allah ini adalah ada. Jadi jangan semakin tidak produktif. Mari kita sama-sama memproduktifkan BPDS misalkan setiap Jumat. Nah, caranya bagaimana? Kita sebagai memberinya, memberitahu informasi. Nah, menyebar link ya, Pahala begitu kan Pahala ya, menyebar link sehingga target dengan jumlah yang makin banyak, insya Allah ini menjadi ladang amal kita ya. Sedekah subuh itu dengan pas saat sholat subuh sebelumnya kita berikan terus informasi tentang pengajian-pengajian, insya Allah itu menjadi ladang kita MLM-nya lah begitu ya. Baik, saya kembalikan ke Pak Ala. Terima kasih Pak Ala, mangga Pak Ala. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz Furqon, Pak Sony, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mengikuti tausiah yang sangat insya Allah sangat bermanfaat bagi kita untuk terus mengingatkan kita kepada ketaatan kepada Allah SWT, termasuk juga selalu mengingatkan kita terkait bagaimana cara kita bersikap gitu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Furqon, Pak Sony, dan juga dengan adik-adik mahasiswa yang tadi menjadi pembaca Al-Quran dan terjemahan, serta Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa atas kehadirannya di kajian Jiswab kita pagi hari ini. Nah, insya Allah Bapak Ibu kajian Jiswab akan terus hadir di setiap Jumat jam 7 sampai jam 8 sebagai salah satu media untuk kita terus menjaga silaturahmi sekaligus juga meningkatkan literasi tentang Jiswab. Dan insya Allah pada hari Sabtu malam Minggu FMIPA ya akan melaunching salah satu program yaitu Macik Legacy Scholarship. Nah ini juga salah satu program yang bekerja sama dengan BPIDS di mana skema scholarship dari program Macik Legacy ini berbasis wakaf seperti itu. Nah kami sih berharap bahwa mudah-mudahan di setiap fakultas juga kita bisa mengembangkan wakaf-wakaf produktif sehingga masing-masing fakultas memiliki dana abadi ya yang bisa kita produktifkan untuk membantu mahasiswa di masing-masing fakultas. Jadi sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup kajian Jiswab kita pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Bapak Ibu, turun Pak Ustadz. Semuanya. Assalamualaikum. Pak Ustadz. Sama-sama. Itu semuanya udah hadir. Semuanya, Pahala. Ya, mangga Bapak Ibu. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam, turun Pak Burhan. Lambat masuk sih kita ada acara. Iya, mangga Pak Burhan. Nanti ngembangin wakaf di Pahutan Pak Burhan. Nah, insya Allah ini masih berkali terus Pak Sony tadi. Iya, sudah ini ngobrol-ngobrol sama Pak Sony kita Ya. mau sosialisasikan nanti program dana sosial termasuk wakaf ke alumni-alumni Pahutan. Iya.
Betul. Mohon dukungannya nih Pak Burhan. Ya, pernah sampaikan ada wakaf hutan juga dari itu. Iya. Ya, insya Allah Ya, mudah-mudahan. baik. Terima kasih Pak Burhan, Bapak Ibu sekalian. Kita tutup ya Zoom-nya. Ya. Assalamualaikum. Salam.